Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam, mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baik, yang selanjutnya di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi lingkungan hidup manusia dengan saya sendiri Tia Safitri dengan NPM 2086206063 dan rekan saya Putri Wandasari dengan NPM 2086206046, Kori Ainan 2086206047, Dian Wahyuning Putri 2086206018, dan Nabila Salsabila 2086206032. Di sini saya Tia Safitri selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Nah, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Putri Wandasari. Kepada Saudari Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian lingkungan hidup yaitu. Lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor ini dapat berupa organisme hidup atau biotic factor atau variabel-variabel yang tidak hidup abiotic factor. Terdapat beberapa pengertian lingkungan hidup menurut beberapa para ahli. Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segala hal yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita, baik itu benda maupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya itu adalah menurut Sumarwoto, lingkungan hidup adalah seluruh benda dan kondisi yang berada di ruangan yang sedang kita tempati yang akan mempengaruhi hidup kita. Dengan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi makhluk hidup dengan komponen-komponen di sekitarnya. Komponen-komponen di sekitarnya tadi meliputi komponen fisik, kimia, seni budaya, dan komponen lainnya. Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya. Mereka secara terus-menerus akan berinteraksi dengan komponen-komponen yang ada di lingkungannya. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi suatu organisme yang ada. Demikian pula sebaliknya, terdapat miliaran interaksi antara cahaya, tanah, air, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Mereka saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Next, selanjutnya, komponen-komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen sekeliling yang terdiri dari makhluk hidup. Pada dasarnya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, binatang, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Selanjutnya, abiotik adalah merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat sebagai menunjang berlanjutnya kehidupan organisme tersebut. Apa sih perbedaan biotik dan abiotik? Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri atas penjelasannya. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang jenis-jenis lingkungan hidup manusia. Jenis-jenis lingkungan hidup manusia merupakan segala hal yang berada di sekitar kita, baik yang bersifat alami atau buatan.
jenis-jenis lingkungan hidup manusia juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tentang lingkungan fisik, yang kedua tentang lingkungan biologi, dan yang ketiga tentang lingkungan sosial. Lingkungan fisik yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, di mana terbentuk dari benda mati seperti gunung, kendaraan, udara, rumah, dan lain-lain. Dan untuk yang poin kedua yaitu lingkungan biologi. Lingkungan biologi yaitu tentang sesuatu yang berada di sekitar manusia, yang menyerupai organisme hidup selain yang ada pada diri manusia itu sendiri. Semisal binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan tumbuh-tumbuhan yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan untuk poin yang lingkungan hidup sosial, yaitu merupakan tempat terjadinya interaksi oleh makhluk hidup. Lingkungan sosial bisa diartikan pula sebagai lingkungan buatan manusia. Dalam lingkungan sosial bisa dilihat hubungan antara lingkungan biotik dengan abiotik. Lingkungan ini diciptakan supaya makhluk hidup bisa saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya dari lingkungan sosial yaitu seperti lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat wisata, lingkungan pasar, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kori. Kepada Saudari Kori, saya persilahkan. Next, Mbak. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mengaruhi lingkungan hidup. Dengan tingkat kemampuan daya dukung lingkungan yaitu faktor geografi. Contohnya adalah letak geografis atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh bagi kehidupan hidup suatu masyarakat. Contohnya iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Selanjutnya, perubahan cuaca. Perubahan cuaca adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadiannya cuaca. Selanjutnya, kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tanam yang diinginkan pada lingkungan tempat tanah itu berada. Produk tanaman berupa contohnya seperti buah, biji, dan daun-daunan. Yang selanjutnya, kata erosi. Erosi adalah berasal dari bahasa Latin erosionem, yang berarti menggerogoti. Secara namun erosi adalah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air. Selanjut poin kedua adalah faktor sosial budaya. Tingkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. Selanjutnya, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan nilai daya dukung lingkungan. Selanjutnya, tingkat teknologi, tingkat perilaku manusia. Jadi kesimpulannya adalah budi nuraninya untuk atau dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti cara berpakaian, gaya hidup, agama, religi, cara berkomunikasi, ekonomi, dan pola hidup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kori. Kemudian materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dian. Kepada Saudari Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan hidup, yaitu mencakup yang pertama peristiwa alam, yang kedua penurunan populasi flora dan fauna, yang ketiga pemanfaatan alam secara tidak terkendali, yang keempat kepadatan penduduk, yang terakhir pencemaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peristiwa alam. Peristiwa alam atau kejadian yang terjadi secara alamiah seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan akibat petir, banjir,
gunung meletus telah banyak mengakibatkan masalah lingkungan hidup. Seperti gempa yang terjadi di daratan dapat mengakibatkan tanah retak-retak, kerugian harta benda, kematian manusia dan hewan, serta sedangkan untuk gempa yang terjadi di lautan dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan biota laut dan dapat mengakibatkan badai. Yang selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan pencemaran udara akibat asapnya dan dapat memusnahkan satwa liar dan mengganggu kehidupan satwa liar di hutan. Yang selanjutnya adalah gunung meletus. Dampak dari gunung meletus itu sangat luas, bahkan bisa mempengaruhi atau merubah ekosistem wilayah yang bersangkutan. Dampak dari gunung berapi meletus yang sangat luas itu terjadi di Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda pada tahun 1883. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penurunan populasi flora dan fauna. Penurunan populasi flora dan fauna itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan dan sikap serakah dari manusia. Hal itu dapat dilihat dari sikap manusia yang dapat mengganggu perkembangbiakan spesies-spesies tumbuhan dan hewan serta merusak unsur hara dalam tanah karena ada pembakaran, setelah itu pembabatan, dan aktivitas penyemprotan hama menggunakan obat-obatan yang membasmi pestisida dan sebagainya yang bisa memberikan efek samping yang sangat buruk. Yang selanjutnya mengenai pemanfaatan alam secara tidak terkendali. Tingkah laku manusia dalam mengeksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang dapat berpengaruh buruk pada tata lingkungan alami. Hal ini dapat dilihat dalam praktek masyarakat, yaitu dalam pengambilan ikan secara berlebihan melebihi konservasi dalam laut, setelah itu pemburuan liar, setelah itu penggundulan hutan, pembakaran hutan, serta menggunakan alat dan obat-obatan beracun untuk mengambil ikan, dan menggunakan pengelolaan pertanian sistem ladang berpindah. Yang selanjutnya mengenai kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang selalu meningkat dapat berbenturan dengan sumber daya lingkungan, yaitu di mana setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok maupun kebutuhan pelengkap. Sedangkan faktor-faktor tersebut bisa terpenuhi jika sumber daya kebutuhan masih mencukupi. Akan terjadi sirkulasi apabila peningkatan pemadatan penduduk terus meningkat, sedangkan untuk cadangan sumber daya kebutuhan itu sudah menurun. Yang terakhir mengenai pencemaran. Timbulnya pencemaran berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain yang pertama kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat. Yang kedua, kegiatan pertambangan berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan. Dan yang terakhir, kegiatan transportasi berupa kumpalan asap, tumpahan bahan bakar, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya katakan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.